حبيب المصطفى قد مضى فينا واغفر لنا ما مضى ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب ليتك دوما مصطفى قدم مواسيدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي اللهم صل وسلم وبارك على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingo, Bapak Asmari, Bapak Haji Ahmad Ahyar, Bapak Haji Syuhada, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Imam sholat subuh kita Bapak Insinyur Husain Fauzi, Bapak Haji Rojali Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Farid, Haji Warsono, Haji Gunawan, Ustadz Ayatullah, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada Bapak Saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah, bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai kegiatan ta'lim kita dengan terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya guna pembangunan dan juga kelancaran program-program masjid ini, untuk kedua orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Yang kesusahan, Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Fa dhahaba bi hadzal jawab fa ja'a al-akharu fa sa'ala kama sa'ala al-awwalu fa ajaba Ali radhiyallahu wa qala al-ilmu afdalu minal mal. Fa qala bi ayyi dalilin? Faqala al ilmu yuhrisuka wal malu tuhrisuhu. Fazahaba bihadzal jawab wa jaa wahidun minhum wa sa'ala kama sa'ala al awwal wa sani. Fa ajaba Ali radhiyallahu anhu wa qala al ilmu afdalu minal mal. Faqala bi ayyi dalilin? Faqala li sahibil mal aduwwun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsir ila akhirih wallahu taala alam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan taklim kita pada hari yang ketiga lalu, sekarang hari keempat. Lebaran masih 26 hari lagi. Iya. Lama ternyata ya. Lama. Cuman orang tua ini udah pada puyeng. Kenapa baju belum pada dibeli ya? Iya, karena THR-nya belum pada turun ini. Ya, kemarin sudah kita jelaskan orang Khawarij itu iri dengan Ali bin Abi Thalib, makanya dia ngumpulin 10 orang pembesar, nanya kalau satu soal jawabannya banyak berarti orang berilmu, kalau satu soal jawabannya itu lagi berarti dia bukan orang berilmu. Kemarin udah ditanya lebih utama mana, harta atau ilmu? Ali menjawab ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu warisan para nabi, sementara harta itu warisan Qarun, diktator, Fir'aun dan lain sebagainya. Dia pulang tuh dengan membawa jawaban itu. Teman-teman, Ali menjawab bahwa yang lebih utama itu ilmu. Dalilnya apa? Ilmu itu warisan nabi, sementara harta warisannya Qarun, diktator dan Fir'aun. Ya udah, giliran siapa yang kedua? Pergi deh yang kedua ngadep kepada Ali bin Abi Thalib. Nanya lagi, Ali, saya mau nanya. Apa pertanyaanmu? Lebih utama mana? Antara ilmu atau harta? Dalam hati Ali bin Abi Thalib, nah ini pertanyaan yang kemarin nih. Ya, pertanyaannya sama gitu. Ini kayaknya nguji nih, gitu kan? Kalau orang nanya begitu, satu orang nanya pertanyaan yang sama tuh nguji biasanya. Nguji. Ya, ini sedang nguji nih. Nah, gampang kata Ali, jawaban saya banyak. Kemarin aku jawab ini, sekarang beda. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lebih utama ilmu daripada harta. Dalilnya apa? Sama tanyanya. Dalilnya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, al ilmu yuhrisuka wal malu tuhrisuhu. Ilmu itu jagain kamu, sementara harta kamu yang jaga. Bener nggak? Ilmu itu jagain kamu, sementara harta kita yang jaga. Orang yang punya ilmu itu akan dijaga oleh ilmunya. Contohnya begini, ada orang pedagang, dia punya ilmu pedagang tentang perdagangan Islam. Begitu orang beli duku sekilo. Kalau dia punya ilmu, dia akan kasih timbangannya sesuai 1 kilo, yaitu 10 on. Ini 10 on, ya nggak? Iya, bener nggak? 10 on. Kalau 1000 gram, ya. Nah, itu pelajaran matematik juga ya. 10 on. Kalau dia nggak punya ilmu tentang halal haram, maka dia akan kasih 8 on atau 9 on. Dan ini banyak terjadi di mana? Di pasar-pasar. Makanya pasar itu tempat paling buruk katanya. Kenapa? Di situ banyak orang-orang yang sering nipu, walaupun banyak orang jujur. Tuh. Kalau kita misalnya menjadi pejabat,
Kalau kita punya ilmu tentang cara-cara melayani orang, maka kita akan melayaninya dengan sungguh-sungguh. Mau bikin KTP nih, ya udah foto dulu. Bisa cepat nggak hari ini? Bisa diatur gitu. Asalkan ada 20.000. Kalau nggak punya ilmu pakai duit. Tapi kalau punya ilmu sesuai dengan aturan, jadinya ntar kapan 3 bulan lagi misalnya. Ya. Itulah orang yang berilmu, dijaga dengan ilmunya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Sulaiman, disuruh khayyara Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulk. Nabi Sulaiman, pilih mau ilmu, mau harta, atau kedudukan atau kerajaan. Fakhtaral ilman. Dia pilih ilmu. Karena dia pilih ilmu, atahallahul mala wal mulk. Gara-gara dia pilih ilmu, dia jadi orang kaya. Bener nggak? Kaya nggak Nabi Sulaiman? Kekayaannya luar biasa. Sampai-sampai dia kaya, dia bilang Allah, ya Allah, seluruh makhluk di dunia aku yang kasih rezekinya, termasuk makhlukmu yang ada di lautan, aku yang akan kasih. Nggak usah kamu lagi, saya saja, kekayaan saya cukup untuk memberi makan makhlukmu yang ada di laut. Sampai segitunya. Kira-kira ada duit kita segitu, bisa ngasih makan makhluk Allah yang ada di lautan? Kagak ada, kagak bisa itu. Ya. Dengan ilmu Allah pun mengasih kerajaan sama Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ilmunya menjaga dia. Dia bisa berbicara dengan bahasa binatang, bahasa makhluk lain dia bisa. Bahkan sekarang ini ada yang hebat nih, saya sering scroll TikTok itu, ada orang bisa hampir lebih dari 50 bahasa. Luar biasa. Karena ilmu. Dengan ilmunya dia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ini jadi orang harus punya ilmu. Ilmu apa aja? Tergantung kita ini mau jadi apa. Mau jadi hamba Allah, maka kita harus punya ilmu sebagai hamba Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ada juga yang mengatakan ini perkataan daripada Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kamu pengen dunia, kejar dengan ilmu. Kamu pengen akhirat, pakai ilmunya. Kamu pengen kedua-duanya, pakai ilmunya. Makanya orang yang tidak punya ilmu, itu kata Ibnu Ruslan, seluruh amal ibadahnya tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang beramal tanpa dengan ilmunya, maka akan tertolak, tidak diterima. Karena itu dengan kehidupan kini kita harus punya ilmu agar kita dijaga, termasuk dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Contohnya apa? Hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita. Kita tahu nggak boleh hasad, nggak boleh benci, nggak boleh marah-marah, harus sabar macam-macam. Dengan ilmu kita dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta itu kita yang jagain. Kita punya harta banyak, ini kita yang jagainnya luar biasa. Saat sekarang udah gampang, kita nggak perlu taruh di lemari, nggak perlu taruh harta kita itu di bawah bantal, tidak perlu taruh harta kita di bawah kasur, kita taruh di bank. Masih percaya nggak? Tetap aja tiap hari kita punya m-banking, lihat, padahal nggak ada yang transfer ya, kagak ada yang transfer, kagak ada yang transaksi, ya kan? Tetap aja kita buka m-banking. Khawatir apa? Duit kita masih ada apa enggak? Hilang apa enggak? Gitu. Bener ya? Saya mah begitu biasanya. Tiap hari masih saya buka itu m-banking saya buka. Oh ternyata masih ada. Walaupun nggak ada transfer, cuma ngecek
duit masih ada apa enggak gitu. Karena zaman sekarang ini banyak orang-orang yang nipu, ya enggak? Kita enggak ngeliat tiba-tiba duit kita berkurang. Tuh. Maka hampir tiap hari, walaupun kita enggak ada yang transfer atau tidak ada transaksi apapun, tiap hari kita buka banking kita. Tuh. Apalagi kalau ada informasinya Pak, Pan, boti turun. Wow, segera tuh, ya enggak? Satamin, boti turun. Nah, langsung kita cek, ya enggak? Tuh, yang enggak ada transaksi kita cek. Tuh sampai segitunya kita tuh sama harta kita jagain. Apalagi harta kita yang ada di rumah. Kita pergi pulang kampung, kemudian lupa, waduh, itu duit segopok taruh di lemari, lupa dikunci lagi. Mana kamarnya lupa dikunci. Nah, khawatir pikiran tuh di jalan tuh, ntar pulang masih ada apa enggak gitu. Mana pintu atas tingkat itu nggak dikunci. Nah, kepikiran tuh kita, ya. Walaupun kita nggak jagain, pikiran kita kemana-mana, harta kita tuh. Tapi kalau ilmu, enggak. Ilmu itu akan jagain kita kemana-mana. Tapi orang yang punya ilmu, punya harta, maka hartanya akan bermanfaat bagi dia. Contohnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Hartanya banyak, tapi bermanfaat bagi dia. Dunianya manfaat, akhiratnya manfaat. Utsman ibnu Affan, hartanya nggak kehitung, sampai sekarang nggak kehitung, saking banyaknya tuh, ya. Dia hartanya banyak, tapi dia punya ilmu. Caranya gimana? Ini harta jangan sampai terbuang sia-sia. Biar harta ini ikut sama saya. Kemana? Ke akhirat. Lalu diapain hartanya? Disedekahkan. Nah, di sini nih banyak nih kita yang punya harta. Alhamdulillah, hartanya digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini masjid, kalau nggak ada orang kaya nggak bisa bangun. Bener-bener. Makanya kita harus jadi orang kaya, bener nggak? Iya, yang bisa nyumbang siapa? Orang kaya. Gitu. Kalau kita paling nyumbangnya 100.000, 200.000, 50.000. Kalau orang kaya 5 juta. Tahap pertama, tahap kedua nanti saya bagi lagi 10 juta, 20 juta orang kaya. Itu orang kaya yang tahu ilmunya. Kenapa? Dia kepengen hartanya ikut sama dia sampai akhirat. Akhirnya dia akan disumbangkan. Tuh. Ini apalagi kita lagi full karpet nih. Ya. Bener juga namanya. Lagi full karpet gitu. Kalau ada yang mau nyumbang, alhamdulillah. Saya pengen ngajak, cuman takut-takut ngajaknya gitu. Kenapa? Mau lebaran. Iya. Mau lebaran. Walaupun lebaran masih 26 hari lagi gitu kan. Iya. Pengen tuh sebelum lebaran kita udah punya karpet di atas. Kalau orang sholat id enak, ya enggak? Sementara ini kan masih adem ya, masih adem, bahkan dingin. Ya. Kenapa? Karena nggak ada karpetnya, cuman ubin saja gitu. Kita mau lelang, khawatir. Kenapa? Ada keperluan di rumah. Dan mudah-mudahan habis lebaran ya. Habis lebaran kita mulai ini buat persiapan beli karpet gitu kan. Wah, mau lebaran ini lagi. Nanti Idul Adha mau kurban. Beda kurban make karpet, ya enggak? Iya. Insya Allah kita kebeli nih. Kalau gotong royong beli nggak? Beli. Nah, ada berapa orang nih? Ada 100 orang. Ada nggak? Ada. Anggap aja 100 orang. 500.000 dapat 50 juta. Jadi nggak bisa gimana? Lelar gitu kan? Iya. Sebenarnya udah ada, cuman belum banyak. Ya. Baru dapat misalnya selembar kali ya. Cuman selembar. Kita beli selembar gak enak, bener gak? Selembar yang ini pindah ke belakang, taruh di sini satu, ini udah rusak lagi. Nah, ya. Ini udah 3 tahun nih kira-kira ya, 3 tahun ya, udah 3 tahun gitu. Di sono sebenarnya sudah tidak layak pakai, ya, sudah nggak bisa dicuci. Orang yang mau cuci aja nggak mau. Kita datangin 3 bulan di sini untuk nyuci karpet, dia nggak mau nyuci yang itu. Bener ya digunakan ya, nggak mau nyuci. Kenapa? Emang udah nggak pantas dipakai katanya. Ya, udah nggak pantas dipakai gitu. Karena dicuci pun nggak bangun. Kalau orang punya harta, gampang. Itu ada di daerah dekat rumah kawan saya, di dekat sekolah.
ada orang lelang karpet, ada yang semeter, 2 meter, 3 meter. Nah, ini suami teman saya datang aja ke orang tersebut. Pak, Masjid At-Taqwa, Nabi At-Taqwa lagi butuh karpet. Berapa meter? Kira-kira 200 meter. Semeternya berapa? Sekitar 700.000. Totalnya berapa? 140.000. Tungguin. Masuk kamar kasih cek. Langsung 140.000. Juta. Ya. 140 juta. Saya pengen cari itu yang di sini. Ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada udah nggak usah ada berarti ya. Ya. Nggak usah kita datengin ya nggak? Kalau ada kita datengin ya nggak? Kalau ada gitu. Kalau nggak ada nggak usah kita datengin. Nggak usah kita paksa-paksa ya gitu. Kesana aja. Saya udah usaha. Saya bilang saya mau ngajuin, kagak boleh. Kenapa? Buat orang sono aja, gitu katanya. Sejak ini dibangun saya udah bilang, boleh nggak saya silaturahmi ke orang itu? Kagak boleh. Kenapa? Khusus untuk orang sono saja. Karena belum lama masjid sebelah rumah dia itu ada musola. Dibangun musola 600 juta. 600 juta. Datang ke dia, kalau nggak salah separuhnya dikasih. Separuhnya. Berapa? 300 juta. Kemudian ada orang naruh mobil. Itu udah lama mobil nggak dipakai-pakai. Diem aja di situ. Akhirnya dia ngomong deh, Pak, itu mobil sayang-sayang di situ, didiemin aja, nggak pernah dipakai. Gitu. Mendingan dijadikan sedekah. Gimana caranya? Jual duitnya buat bangun musola dan ditambahin. Ya udah jual dah, jual dapat 100 juta semuanya dikasih. Gitu. Di sini ada nggak mobil yang nggak kepake? Hah? Nggak dipakai aja. Ya nggak dipakai mobilnya, dengan daripada sayang-sayang disimpan di rumah aja ya nggak, jual buat beli karpet maksudnya gitu. Kalau nggak ada kita nggak usah paksain ya. Ya. Ngitung apa nih? Fadzahaba bihadzal jawab. Kemudian orang itu pergi ke temannya, masih ke teman itu yang 10. Dia bilang jawabannya bahwasanya ilmu lebih baik daripada harta. Alasannya apa? Ilmu menjagamu, sementara harta kita yang jaga. Oh gitu. Ya udah, besok lu pergi satu lagi. Tanya lagi jawabannya apa. Nah, jawabannya besok aja kali ya. Iya, sehari satu aja udah gitu. Jangan banyak-banyak ya. Karena memang kita waktunya sampai 5:30 dari dulu begitu sampai 5:30. Walaupun ini jamnya lewat 5 menit, emang ini jamnya kecepatan nih. Jam ini kecepatan 2 menit ya. Nah, karena kita sedikit ini biar pada masuk ya enggak, daripada banyak-banyak panjang-panjang kagak masuk, mendingan dikit masuk gitu. Kemudian ada kesempatan bagi kita yang mau itikaf baca Quran, nunggu sampai sholat isyraq baru balik ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma qina bil ilmi wa jannina bil ilmi wa qina bit taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma hasin kitabana bil umuri kulliha wa jannina min izzi dunya wa samil akhirah. Allahumma ila hudaka ja'alna min yashadu khidam wa la tu'alina wa liyansiwa wa la taj'alna min al-marama amra wa hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah عندك دوما طريق رمضان رمضان يا حبيب رمضان